أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Pulsa, jumpa lagi dengan saya Pak Guru di Pak Bas channel YouTube yang membahas pembelajaran kimia di kelas. Pada video kali ini akan kita bahas bab termokimia, yaitu dengan tema reaksi eksoterom dan reaksi endoterom. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa subscribe, tekan tombol like, dan tinggalkan jejak komentar Anda pada video ini. Semoga video ini bermanfaat. Untuk Sobat Pulsa, jika ingin bertanya seputar tema video kali ini, silahkan ketik pertanyaan Sobat Pulsa di kolom komentar. Insya Allah jika ada kesempatan akan saya jawab. Di video sebelumnya sudah saya bahas perbedaan ciri-ciri reaksi endoterom dan reaksi eksoterom mengenai perpindahan energi. Ini hubungan antara sistem dan lingkungan ya. Kemudian perbedaan suhu, kemudian yang membutuhkan atau melepaskan kalor. Silahkan tonton selengkapnya di video sebelumnya. Silahkan buka channel Bakul Pulsa Guru Kimia dan pilih videonya. Oke, kita lanjutkan pembahasan mengenai ciri-ciri reaksi endoterom dan reaksi eksoterom. Untuk konsep dasarnya, reaksi endoterom adalah reaksi kimia yang membutuhkan atau menyerap kalor ya. Ini konsep dasar. Jadi reaksi endoterom itu reaksi yang membutuhkan atau menyerap kalor. Dengan kata lain bahwa reaksi endoterom itu reaksi yang menambah kalor. Menambah bagaimana? Yaitu reaksi ini bisa menyerap dari luar atau dari lingkungannya. Penambahan kalor ini bisa kita pelajari dari kalor awal dan kalor akhir, yaitu kalor di sini entalpi ya. Ini lambangnya delta H atau entalpi atau kalor di sini. Untuk reaktan, misalkan di sini ada 100 kJ. Jadi pada awal reaksi, entalpi reaktannya sebesar 100 kJ. Setelah bereaksi, karena dia menambah kalor atau menyerap kalor atau membutuhkan kalor dari luar, sehingga entalpi produknya menjadi 150. Berarti ada kenaikan entalpinya, ada penambahan kalornya. Ini hanya contoh ya. Berarti perbandingan antara entalpi reaktan dan entalpi produk, oke. Berarti entalpi reaktan lebih kecil dibanding entalpi produk. Untuk membedakan reaksi endoterom dan reaksi eksoterom, maka ciri khas dari reaksi endoterom adalah delta H-nya bertanda positif ya. Misalkan di sini plus 100 kJ. Nah, ini tandanya positif karena dia menambah ya. Ini ciri khas dari reaksi endoterom. Entalpinya bernilai positif. Sedangkan untuk penulisan reaksi kimianya ada dua cara. Perhatikan di sini. Jika entalpinya dipisah, maka berharga positif. Seperti ini ya, ciri khasnya positif. Ya, di sini saya baca hidrogen direaksikan dengan oksigen menghasilkan air, membutuhkan 10 kJ kalor. Ya. Kemudian penulisan yang kedua, hidrogen direaksikan dengan oksigen menghasilkan air dan membutuhkan 10 kJ. Jadi jika dipisah berharga positif, maka jika digabung pada produk akan berharga negatif. Ini sama maksudnya ya. Jadi perbedaan penulisan reaksi endoterom ya. Ini model yang ke-1, jika entalpi dipisah berharga positif. Jika entalpi digabung masuk ke produk berarti berharga negatif. Ini hanya penulisan saja. Lalu bagaimana untuk penulisan atau penggambaran dari grafik dan kurva reaksi endoterom? Perhatikan.
Di sini endoterm ciri khasnya adalah entalpinya positif ya, energinya positif. Berarti kalau kita tulis di dalam grafik ini ya, baik batang maupun kurva garis ya, jika ini menyerupai grafik kartesius, kalau ke arah atas berarti berharga positif, ke arah bawah berharga negatif, ke arah kanan berharga positif, ke arah kiri berharga negatif. Berarti contohnya seperti ini. Misal ya, di sini bernilai 100 kJ. Berarti plus. Kemudian di sini bernilai 150 kJ. Oke. Berarti semakin ke atas entalpinya semakin positif. Contoh di sini reaktan sebelum reaksi bernilai 100, kemudian ini produk setelah bereaksi bernilai 150. Berarti kita harus gambar kurva yang naik ke atas. Kita lihat di sini, kita tulis reaktannya, ya. Kita gunakan persamaan ini sebagai contoh. Berarti H2 ditambah O2. Oke, ini reaktan. Kemudian panahnya ke atas. Nah, seperti ini ya. Lalu produknya ditulis. Ya. Jadi cara membacanya ini adalah reaksi endoterm. Kenapa? Karena dia menghadap ke atas, artinya dia positif. Berarti H2 ditambah O2 menghasilkan H2O. Selisihnya berapa? Oke. Berarti di sini entalpinya, misal ya, ini hanya misal. Ya selisihnya berapa? 50 misal. Oke. Kemudian ini berharga positif. Jadi ciri khas reaksi endoterm pada grafik seperti ini, reaktannya di bawah ya. Kemudian produknya di atas dan panahnya menghadap ke atas. Kemudian entalpi berharga positif. Kemudian ciri yang lain yaitu dalam grafik ya atau kurva garis. Bagaimana? Oke, masih sama. Kita tulis di sini 100 ya. Contoh yang ini. Kemudian di sini kita tulis 150. Ini reaktan, ini produknya. Untuk model grafik atau kurva garis seperti ini. Langkah pertama kita tulis reaktannya dulu, H2 dan O2. Kemudian kita garisnya seperti ini. Oke. Ini hanya contoh aja ya. Ya. Ini adalah reaktan. Awal entalpinya adalah 100. Kemudian setelah dia bereaksi membentuk air menjadi 150. Maka kita cari selisihnya. Selisihnya adalah di sini. Ini. Entalpinya berarti 50 plus 50 kilojoule ya. Lihat cara menggambarkan kurva batang seperti ini dan di sini kurva garis ya. Kadang di sini dikasih kotak ya. Oke, reaktan bawah, produk atas sama. Ini reaktannya bawah, produknya ke atas. Ini ciri khas dari reaksi endoterm. Ya, demikian pembahasan untuk ciri-ciri reaksi endoterm ya. Untuk sobat pulsa yang ingin bertanya tentang tema video kali ini, silahkan ketik di kolom komentar untuk pertanyaan sobat pulsa. Insya Allah jika ada kesempatan akan saya jawab pertanyaan dari sobat pulsa. Semoga video kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى